Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, bitahiyatin mubarakah. Selanjutnya saya ucapkan salam termulia dalam Islam, salam yang penuh berkah untuk kita semua yang hadir pada subuh hari ini. Semoga dengan menjawab salam ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua umur yang panjang. Amin. Allah berikan kita kesehatan jasmani dan rohani. Allah Subhanahu wa taala jadikan anak keturunan kita anak yang soleh solehah. Allah berikan kita rezeki hingga bisa naik ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Orang tuaku sekalian yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang ingin saya bacakan untuk kita semuanya sebelum kami melanjutkan tausiah subuh ini. Doa ini adalah doa yang diajarkan Nabi. Doanya hebat dan diamalkan oleh guru saya ketika saya mengaji di Mangkosok. Beliau selalu baca ini. Bahkan sampai sekarang saya ikuti kajiannya beliau di Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar. Beliau selalu baca ini doa. Usianya 80 tahun lebih, jarang kita dengarkan sakit. Iya. Beliau adalah andagrota Profesor Dr. Muhammad Farid Wajidi MA. Barangkali guru kita juga semua. Apa itu doanya? Kira-kira kalau saya bacakan bisa ikut semua? Bisa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Itu saja. Ya mirobawa. Ponco nih. Iya. Jadi bodoh-bodohnya Pak doang, tapi insyaallah barakah gitu. Ya mas sekalian sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, afiat yang kita minta itu bukan cuma sehat badan tak. Kulek apa garing-garing ki. Tapi kita mampu untuk ibadah. Ya. Misalkan puasa atau yang paling kentara itu kita masih bisa tarawih padahal tidak seperti biasa kesehatan tak. Iya. Banyak orang kelihatannya mampu kuat, bagus badannya, atletis, dia rajin nge-gym, tapi tidak kuat kita tarawih. Iya, banyak begitu. 5 malam je barangkali di masjid. Ya lagi 8 rakaatnya salah. Ya, ini kalau kita minta keafiatan, sehat badan, sehat juga dompet. Nah, itu ini maksud. Jadi secara physically kita ini bagus, finansial juga hebat. Itulah afiat yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi satu doa dalam Al-Qur'an. Bisa kita ikut? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi la tazarni fardan wa anta
khairul warisin. Amin. Jadi ini Bapak Ibu adalah doa yang hebat. Kenapa hebat doanya Ustadz? Karena ini adalah doa agar segera menikah. Ada yang teriak siap, siap. Masya Allah. Untuk yang masih jomblo, ya aman Bu ya. Tapi bagaimana Ustadz? Dia sudah menikah, engkau nih benihna. Dia baca lagi doa ini. Bagaimana itu Ustaz? Maka insya Allah orang yang sudah menikah, punya pasangan, baca doa ini setiap pagi dan sore dan malam, maka insya Allah akan segera punya keturunan. Ya, bukan menikah lagi Pak ya, punya keturunan. Ya. Ustaz, niatnya anak-anak, niat pencucuna, nah baca, nagaski tiap siang dan malam. Bahkan ada istrinya di belakang Ustaz tak baca, tapi mak bisi-bisi. Bila tazar di fardan wa anta khairul warisin. Istrinya di belakang, amin. Bagaimana Ustaz? Jadi orang yang baca ini Pak Ibu yang sudah punya anak, punya cucu, maka insya Allah juga akan segera naik Mekah. Ya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang ulama tersohor di Timur Tengah. Beliau ini saking dihormatinya, harum namanya, sampai-sampai beliau itu dipanggil jadi menteri di Mesir, menteri perwakafan 2 kali, ya sebagai menteri. Padahal ini Andre Guruta, ya beda itu menteri agama. Kalau menteri agama iya, tapi perwakafan semua tentang wakaf. Apakah konvensional ataupun secara syar'i. Di situ yang beliau tangani. Ada kecintaan masyarakat Mesir, bahkan semua murid-muridnya dari seantero dunia, berbagai belahan bumi ini yang belajar di Al-Azhar Kairo Mesir, itu sampai sekarang cinta kepada beliau dan menukil banyak kalimat-kalimatnya. Di antara murid-muridnya beliau itu yang ada di Sulawesi Selatan, Allahu yarhamhu, ada Guruta Dr. Kiai Haji Sanusi Baca LC. Di antara muridnya beliau yang masih hidup, ada Guruta Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Farid Ajadi MA. Di antara muridnya beliau yang masih hidup, ya biasa kita lihat, ada Guruta Profesor Dr. Haji Muammar Bakri MA. Beliau itu semua adalah murid-muridnya dan juga sering menukil kata-kata beliau itu. Ada Guruta Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy Shihab MA. Siapa beliau itu? Syekh Profesor Dr. Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Syekh Profesor Dr. Mutawalli Asy-Sya'rawi ada satu kalimat yang hebat. Syarat makna, singkat, padat, tapi menyentuh. Apa itu kalimatnya? Annallaha qad ya'tikan ni'mata wa la ya'tikal barakah. Li'anna akhuzta ni'mata wa tansawna al-mun'imata. Terkadang Allah itu kasih kita nikmat, sehat ki, jadi duit tak, waktu kita luang, kawan kita banyak, keturunan kita juga tidak sedikit. Tapi semua kenikmatan itu belum tentu dengan berkahnya. Ada orang sehat bisa mendaki gunung, menyelami lautan, berjalan kaki jaraknya jauh yang ditempuh, bahkan jogging berapa kali putaran di CPI. Tapi sayangnya ada lewati masjid. Iya, luar biasa. Ada juga punya uang, harta, dia pergi berangkat ke Eropa, dia ke Asia dikelilingi semua,
Datang dari Shanghai, tembok raksasa Cina menyaksikan semuanya. Berkeliling tidak dilarang untuk seperti itu. Tapi sayangnya dia punya uang hanya untuk foya-foya. Tidak ada yang masuk di malam masjid Babul Hidayah dan seterusnya. Tidak ada yang dia tabung untuk berangkat umroh, perencanaan untuk haji, bahkan tidak ada untuk setiap akhir-akhir Ramadan dia sumbangkan. Itu orang di Mesir, Pak Ibu. Di sana itu kalau Ramadan seperti orang kalau mau habiskan hartanya bersedekah semua. Bersedekah, apalagi terakhir Ramadan ini, asyarul awakhir Ramadan. Kayak momi semua itu serahkan semua hartanya itu di jalan Allah. Ya, banyak-banyak itu mahasiswa dapat musa'adah. Saya tidak tahu di sini barangkali ada juga alumni dari Al-Azhar, ya. Mungkin kita tahu itu bagaimana di Mesir. Bahkan setiap malamnya Papa buka itu, Bapak Ibu kan kita di sini di Masjid Pi. Mereka di sana itu di jalan-jalan bikin mentok meja depan rumahnya. Persilahkan Maidatur Rahmah namanya. Persilakan di situ. Biasa kita di situ orang mahasiswa Indonesia duduk makin di situ sambil mengaji tunggu waktu berbuka. Kasih ayam di sana orang tak sepotong ayamnya. Kita di sini ya pahanya dipotong dua. Ya di sana tak sepotong ayamnya. Jadi bisa dibawa pulang untuk sahur. Ya saya begitu. Dan kebanyakan saya pernah tinggal di Bayang Hadaik Al-Kubba itu. Yang datang itu bukan cuma orang Islam, non-Islam juga ikut di situ. Iya, ikut tongin di situ malah berkah. Nah, jadi ternyata banyak orang punya harta tapi tidak tentu dengan berkahnya. Ada juga orang punya keturunan. Woi bagus sih anaknya sekolah berprestasi, macam bicara Inggris. Iya, bisa bahasa Prancis, bahasa Jepang, bahasa Cina, Mandarin. Iya, tapi sayangnya tidak bisa bahasa Bugis, tidak bisa bahasa Makassar. Iya. Tapi sayangnya tidak bisa mengaji. Ada. Mau dia apa? Nanti kita mau meninggal dunia nanti. Siapa mau bacakan doa kita? Ternyata banyak orang memiliki keturunan tapi tidak dia persiapkan untuk dirinya. Sehingga ada orang menyesali dia sudah berkeluarga, kemudian punya anak, anaknya ini tambungkan uangnya. Selama dia bekerja dia tabung uangnya sampai berapa ratusan juta, kemudian disekolahkan anaknya, dikuliahkan anaknya, anaknya semua luar negeri. Tinggallah dia berdua bersama istrinya, tiga anaknya di luar negeri semuanya. Tinggallah di rumah dia bersama istrinya, kemudian ketika istrinya sakit-sakitan, dia telepon anaknya satu-satu, "Nak, sakit mamamu." Anak bilang, "Mohon maaf Pak, aku kirimkan pakai saja uang. Sibuk sekali ke ini." Anaknya yang di Australia dia bilang begitu. Ditelepon lagi anaknya yang di Kanada. Anaknya bilang, "Mohon maaf Pak, tidak bisa ke ini. Banyak sekali pekerjaanku ini, tidak bisa kutinggalkan. Bagaimana mama? Mudah-mudahan cepat sembuh." Itu saya bilang. Ditelepon lagi anaknya yang ada di bagian di Cina. Ternyata anaknya juga tidak bisa. "Mohon maaf Pak, saya sibuk sekali, banyak sekali pasien." Ternyata dia seorang dokter. Menangis orang tuanya, bapaknya menangis. Mungkin saya salah ini. Tidak ada anakku yang saya ajari tentang agama. Ya. Bukan cuma sampai di situ, tambah menangis orang tuanya ini sampai istrinya meninggal, tidak ada anaknya pulang. Alhamdulillah. Sehingga orang tuanya itu, "Mami bisa ambilkan kak cucuku ke sini, saya kasih sekolah di sini, saya kasih sekolah agama supaya paham tentang bagaimana berbakti sama orang tua." Jadi ada orang ada keturunannya Pak, tapi ternyata keturunannya tidak membawa untuk kemaslahatan orang tuanya. Bahkan ada orang di belakang hari amotera yang kodong manggina mana. Mereka di belakang berkelahi gara-gara harta. Alhamdulillah. Ada orang punya banyak teman. Kan biasa begitu kalau sukses ki.
biar bukan teman, bilang temanku itu. Biar bukan keluarga, bilang keluarga kayak itu. Kalau sukses begitu. Tapi ternyata banyak kawan itu belum tentu dengan berkah. Kenapa? Karena bisa jadi banyak kawan itu menjerumuskan kita juga kalau mereka tidak sering-sering ke masjid. Itu yang bagusnya kalau kita punya kawan adalah kawan penjual parfum. Iya. Istilahnya, kalau engkau berkawan dengan penjual parfum, maka engkau akan terpercik wanginya. Tapi engkau berteman dengan bengkel, maka engkau akan eh, berbau mesin dan seterusnya. Iya, bukan jadi larang ki bergaul sama Pak Bengkel. Suruh saya ke motor tak, mobil tak, mesti ke bengkel ki. Cuma istilah itu, artinya carilah kawan yang pas. Apalagi kan Ramadan ini kita sudah lewati 24 menuju beberapa hari lagi kita Ramadan. Kita lihat semua kawan tak siapa yang sering ke masjid. Jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu semua terjadi? Lianna akhadtan ni'mata wa tansanul ni'mata. Banyak orang maunya disehaki, maunya diaya, ada uangnya, ada waktunya luang, banyak kawannya, tapi lupa siapa yang memberikan semua kenikmatan itu, dia Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka subuh hari ini kita tidak lupa kepada Allah dengan banyak-banyak bersyukur, mengucapkan kalimat alhamdulillah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik alaihi. Jadi ternyata baru mau mulai ceramah aku ini. Tadi bilang ke sama pengaji berapa menit kayak ini pengaji. Sembilan beliau longgar jika sampai isyarak. Jadi bisa juga sampai isyarak semua. Insyaallah alhamdulillah. Ya mas sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pesannya ini Syekh besar dari Mesir, bahwasanya rezeki itu bukan cuma cuan atau uang. Sekarang banyak macamnya uang, Pak. Ada uang kertas, ya, the fake money. Uang tapi seperti bukan uang. Ada lagi juga digital, uang digital. Ada angka tapi bisa-bisa hilang kapan saja. Iya. Ada juga the God money God, uangnya Tuhan katanya. Apa itu? Emas. Nah, itu. Artinya dia tidak sepanjang masa lagu terus kalau emas itu. Ya, kalau uang kertas bisa jadi turungi. Iya. Kena inflasi dan seterusnya. Tapi kalau emas naik terus. Ada lagi juga uang warnanya coklat, itulah tanah. Iya. Saya ingat Allahu yarham orang tua kami, Haji Muhammad Kasim. Salah satu yang kita tempati saat ini adalah tanahnya beliau, dalam Masjid Babul Hidayah. Insyaallah. Saya cerita sama Bapak Imam pertama di sini, beliau bilang waktunya Ustadz ini mau ditehil waktu itu masih biasa saja, semi biasa saja ini masjid. Beliau itu mau berangkat haji aslinya waktu itu. Menghadap ke Pak Imam pertama kita di sini sama almarhum ke beliau, uang mau ditehil ini masjid. Jadi uangnya yang tadinya mau dia pakai berangkat haji Pak Ibu, langsung bilang, Mama ambilkan ke itu tabungan haji, kasih masuk semua ke masjid. Masya Allah. Coba sekarang Bapak Ibu, kira-kira ada orang mau begitu sekarang? Iya, agak susah ya. Apalagi antrinya berapa tahun. Insya Allah. Kita doakan Al-Fatihah dulu untuk almarhum beliau bersama istrinya. Al-Fatihah. Iya kan. Amin. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harta yang sekarang ini kan kita ada zakat ya, zakat hal, fitrah, zakat mal dan seterusnya, infak, sedekah, wakaf, fidyah dan seterusnya. Tapi ternyata itu dalil memiliki derajat. Kata Profesor Dr. Mutawalli Syarawi, Syekh Mutawalli mengatakan 4 derajatnya itu
harta. Ada darajatul adna, paling dasar, paling bawah ini. Ada darajatul a'la, paling di atas. Ada juga darajatul afdal, ada derajatnya yang utama, ada juga derajatnya sempurna. Jadi 4. Paling bawah, paling atas, utama, sempurna. Jadi 4 derajatnya itu harta. Selama ini kan kita bilang harta itu doe pi. Mau ki membangun mesti doe. Mau ki beli takjil papa buka beli jalan kote apa ibu? Doe. Iya. Mau ki makan sahur uang. Iya. Bahkan sekarang orang berzakat rata-rata dipakai uang. Banyak orang beranggapan bahwa saya nanti kita itu bahagia kalau ada uang. Ternyata tidak semua karena uang. Kenapa? Karena kata Syekh Mutawalli, ini adalah rezeki paling bawah karena semua orang asal mau bekerja pasti dapat uang. Jadi HP yang kita pakai saat ini canggih, motor, kendaraan, mobil, rumah kita yang luas dan mewah itu adalah harta paling dasar. Siapapun bisa mendapatkannya kalau dia bersungguh-sungguh bekerja. Apakah dia orang rajin sembahyang, rajin puasa, ataupun orang durhaka, dapat semua. Iya, orang durhaka dapat semua. Iya, orang soleh dapat, semuanya dapat. Ini namanya dasar, rezeki paling dasar itu. Jadi jangan kita terpaku dalam rezeki yang paling bawah ini. Tidak bisa bahagia kalau ini terus ini mau dituntut. Maka ada lagi kategori derajatnya al-a'la paling tinggi, dalle paling tinggi itu adalah al-afiyah, sehat. Iya. Karena banyak orang Pak tidak nak kaya, tapi sehat bahagianya dilihat. Ada tuh orang kaya tidak bisa yang banyak makan. Ayo makan nasi, tidak bisa kamu makan saya nasi. Nasi tidak bisa makan. Kenapa? Ternyata dilarang sama dokter. Gulanya. Tidak bisa juga makan ikan bulu, tidak bisa semua. Kenapa? Asam urat dan seterusnya. Dibatasi. Ternyata orang yang kaya meskipun punya banyak uang, tapi kalau sakit maka dia juga tidak mendapatkan rezeki yang tinggi ini. Jadi ternyata seorang imam tidak bisa jadi imam kalau sakit. Betul. Seorang guru dosen tidak bisa mengajar kalau sakit. Seorang murid mahasiswa tidak bisa ke kampus ke sekolah kalau sakit. Ya, seseorang pekerja, karyawan, pensiunan tidak bisa melakukan banyak aktivitas kalau sakit. Maka ternyata dalle kami nang maraja kami riase yaitu ya sehat, kesehatan. Saya teringat dengan al-maghfurullah Allahu yarhamhu anda guru Dr. Kiai Haji Sanusi Baco LC. Barangkali kita pernah lihat beliau itu berceramah. Dalam salah satu momen ceramahnya beliau duduk di kursi. Ya, pernah diundang juga di pesantren kami di Batangasem. Beliau bilang begini, orang yang sehat itu adalah orang yang kaya, memiliki rezeki dan bahkan ada mahkota di atas kepalanya. Ya. Dan yang bisa melihat mahkota itu adalah orang yang sakit. Lalu beliau melanjutkan dengan ucapan yang begini, saya selalu ingat apa kata beliau, Bapak Ibu semuanya sekarang ini punya mahkota, dan yang bisa melihat mahkota itu adalah Sanusi Baco. Itu katanya beliau. Artinya selama kita masih hidup maka jaga kesehatan kita supaya banyak bisa berbuat untuk umat, ya, senantiasa bisa bermanfaat untuk kemaslahatan banyak orang.
Salah satu caranya yang diajarkan oleh agama menjaga kesehatan itu di samping daripada berpuasa, di sini ada obat hati di antaranya berpuasa. Di antaranya amalia-amalia Ramadan banyak mengaji, bergaul dengan orang-orang yang sehat bukan yang toksik, ya. Bergaul memperbanyak ilmu dengan mendengarkan tausiah seperti ini. Di samping itu juga menjaga ekosistem lingkungan kita, jagai kebersihan. Jangan sampai sudah buat acara sembarangnya dibuang sampahnya, itu yang mendatangkan penyakit dan itu juga mengganggu kemaslahatan banyak orang. Jadi ternyata agama memang mengajarkan itu, makanya disebutkan juga an-nazafatu minal iman. Kebersihan, menjaga kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Kalau tidak bisa menjaga kebersihan, setidaknya tidak mengotori. Jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena saya lihat isyarat di sini 6:04 nih. Iya. Derajat yang ketiga, rezeki yang derajatnya utama. Utama itu bagaimana sih? Begini. Ada biasa kita datangi sebuah acara ataukah kita diundang, di situ ada pengumumannya door prize, hadiah utama umroh. Iya. Siapa tahu di antara kita di sini jamaah sekalian ada yang punya travel, berpikiran, oh insya Allah tahun depan saya mau bikin yang 10 terakhir Ramadannya tidak pernah alpa, tarawih sampai witir, maka dikasih door prize umroh. Iya, masya Allah. Coba tahu ada berpikir begitu nanti. Iya, 3 orang. Iya. Dari pertama sampai 30 ada di Maros itu, Pak. Saya pernah mengatur jadwal ceramah di situ. Itu masjidnya yang dibangun sama orang Maros, pengusaha di Merauke. Dia bikin itu masjid. Tidak begitu luas. Tapi saya tanya, Pak Haji, apa inspirasi ke ini? Mau adakan seperti ini. Langsung terlintas Ustaz. Jadi malam keduanya dia langsung umumkan yang sholat tarawih lanjut witir selesai akan diundi untuk umroh. Wah, malam kedua sampai malam terakhir tidak ada kosong masjid, Pak. Penuh terus itu masjid. Masya Allah, maka ada di luarnya itu pintu itu sholat di situ. Maka main ini. Dan Idul Fitrinya 2 naundi. Ada 30 orang ini kasih berangkat umrah ini. Masya Allah, tidak ada yang tinggal ke masjid. Ya, ada yang cuma singgah saja sholat naik namanya. Iya, tidak sengaja, tapi ada mentung itu dari dulu di situ. Tidak ada apa umroh, tapi insya Allah kalau ikhlas tetap dapat pahala. Ya, pahala hebat. Ya, sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil yang utama itu, hadiah utama. Ini rezeki ternyata ada yang utama. Apa itu kata Syekh Mutawalli? Rezeki yang utama itu bukan harta, bukan juga sehat. Ya, tapi rezeki utama itu adalah abnaus soleh, anak keturunan yang soleh. Nih. Biar kita kaya, sehat kita bisa jaga kesehatan. Tapi kalau kita punya keturunan yang panra, ada deh, bikin pusing tonjaki, garing tongki. Kamu yang disuruh pergi tarawih, pergi perang-perang. Soalnya beli tembak-tembak jeli itu. Ya, tapi anak-anak kan memang begitu. Musim-musiman ji, yang penting selalu diarahkan. Ya, jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak gampang juga mendapatkan anak yang soleh itu, Bapak Ibu. Harus memang pengorbanan. Ada salah seorang yang mau menuntut ilmu, ceritanya begini. Ini pengorbanan orang tua. Orang tua dulu kan kita kira-kira itu sekitar tahun 60-an ya. Itu orang tuanya dia suruh ke anaknya jual-jual gerobak di pulau. Itu kan pulau itu pakai gerobak orang jual minyak apa segala macam.
keliling pulau. Gitu nah kerja. Banyak orang belajar, dia juga belajar kodok, tapi karena tidak ada biaya, begitu saja cari uang keliling di pulau. Apa yang terjadi? Bapaknya bilang begini, anak bagus kalau kamu ke Mangkoso, aku sana. Tapi bagaimana tidak ada uang, tidak ada biaya. Langsung bilang sama istrinya, Umi, kasih kayak itu ringgitmu, kan ringgit dulu orang pakai deh, ringgitmu. Tapi 2 ringgitku ini tak, tidak apa ji. Kasih mah itu emasmu mau kau jual di Sumba Upu, kasih sekolah ini anakmu. Insya Allah anakmu nanti ini kalau sekolah untuk agama jadi Mangkoso, berkah dari guru tak jadi emas nanti anakmu. Itu pesannya itu. Pengorbanan orang tua, Pak. Biasa. Jadi apa yang terjadi berangkat ke Mangkoso? Belajar baik-baik di sana. Terkadang tidak ada kekurangan, tapi karena ilmu yang berkah bisa jadi imam dan seterusnya. Ya. Dalam perjalanannya ternyata dia jadi imam dan seterusnya. Yang tadinya itu emas yang dijual untuk dia bersekolah, ternyata dia lagi yang membelikan emas orang tuanya. Bukan cuma itu, memberangkatkan haji kedua orang tuanya. Insyaallah dengan berkah anak soleh itu, berkah agama yang dituntut. Sehingga beliau juga berangkat ke luar negeri, kemana-mana jadi pengurus haji dan seterusnya. Bahkan melahirkan banyak murid-murid. Salah satu muridnya banyak yang jadi Kementerian Agama tersebar Sulawesi Selatan, banyak menjadi pimpinan pondok, termasuk ada di Papua. Banyak ada sudah juga tampil di aksi Indosiar, itu Mulki Mahruz salah satu muridnya. Ada yang sudah jadi imam di Amerika, kemarin saya dikabari sudah jadi imam di Masjid Al-Hikmah New York, salah satu muridnya. Dan juga melahirkan banyak orang yang hebat, anaknya di sekolah di Mesir, dan sekarang anaknya itu berada di hadapan kita. Itulah orang tua saya, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Awalnya dia begitu, tapi karena pengorbanan orang tua, menginginkan anak yang menjadi anak soleh, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Ya sekalian sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa nanti yang mau bacakan doa kalau bukan anak kita? Siapa nanti yang mau bangunkan masjid atas nama kita kalau bukan anak kita? Sekarang kan banyak orang itu. Haji Muhammad Bakri, Masjid Haji Muhammad Bakri. Siapa punya ini? Siapa yang bangunkan? Kena meninggal orangnya, anaknya. Masya Allah. Luar biasa. Jamaah sekalian sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, rezeki yang paling bawah uang. Rezeki paling atas kesehatan. Rezeki derajatnya paling utama adalah anak keturunan yang soleh, yang bisa nanti barangkali mengambil tangan kita, menggandeng kita untuk masuk ke dalam syurganya, apalagi anak itu hafiz Quran. Dan juga yang terakhir, rezeki yang sempurna, artinya sempurna biar kita punya harta, biar kita sehat. Kalau dia kita punya anak keturunan, kalau tidak ada ini, maka sia-sia ketiga-tiganya itu. Apa itu? Ridwanullah. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang kana puria pong Allah Subhanahu wa taala, ranuna kare Allah taala dengan ridhonya. Bagaimana caranya? Cara yang tercepat adalah memperbaiki hubungan dengan orang tua. Karena ridho Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Perbaiki hubungan dengan orang tua. Tidak ada orang tua aku datang sahabat kepada Nabi. Wahai Nabi, saya dulu itu masih kecil, tidak kutapi dan tidak menghasilkan. Saya dulu tidak sempat berbakti sama orang tua. Nah saya ini sudah besar, saya sudah punya harta dan seterusnya. Orang tuaku sudah meninggal, masih ada caranya untuk saya berbakti sama orang tuaku? Masih ada. Apa itu ya Rasul? Kata Nabi, bayar utangnya. Kalau ada, bayar utangnya orang tuamu. Yang kedua, jalin persahabatan sama sahabatnya orang tuamu. Jalin persahabatannya orang tua. Kan sekarang itu anak-anak bilang,
temannya bapak aku dulu itu. Kenapa dia tidak mau? Orang tua. Bukan masalahnya itu. Ya, justru di situ makin nanti bisa dapat petua-petua, bisa diceritakan kita tentang orang tua kita, barangkali ada yang kita tidak tahu. Beliau tahu karena sahabatnya, bisa kita tiru, bisa kita amalkan. Dan silaturahim itu hebat, memperpanjang usia. Barangkali kita di usia 60 meninggal, tapi usianya panjang karena apa? Namanya masih sering dikenang. Oh ya, dulu itu sedang ke masjid. Kedong baiknya itu orang. Meninggal dia, tapi beliau itu menginspirasi banyak orang. Jadi tetap hidup namanya meskipun orang tiada. Contoh dekatnya 1400 tahun yang lalu lebih, Rasulullah itu sudah wafat, tapi sampai sekarang masih kita sebut namanya. Saya yakin kita di sini Latok tak itu yang tujuh ke atas mungkin tidak ditahu namanya. Tapi Rasulullah 1400 tahun yang lalu lebih. Masih hidup di hati kita semuanya. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik alaih. Jadi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mana jadi doeta pun nanti yang masih karena Allah taala habis uangnya untuk poya-poya, bukan untuk kemaslahatan dan kebaikan beragama. Mana sehaki kalau tidak ada keimanan, maka kita juga memanfaatkan kesehatan itu bukan untuk bekal kita di akhirat. Mana jai anak-anak tak, keturunan tak, bijan tak. Kalau tidak karena iman yang bercokol di dalam dada, bukan karena masih puang, maka anak-anak itu kita akan arahkan untuk persiapan dunia semata, tidak ada untuk persiapan kita di akhirat bersama di surga. Maka butuh yang namanya yang menyempurnakan derajat rezeki itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan mendatangkan manfaat untuk kita semuanya. Saya tutup dengan sebuah pantun sebelum berdoa, boleh? Boleh, Dik? Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Bunga belati, bunga kamboja, bunga di pot, bunga di taman, itulah nama bunga-bunga. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wabillahi taufiq wa da'watu wa irsyad. Sama-sama kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Kita doakan semua pendahulu kita yang berjuang membangun masjid Nurul Hidayah, dan juga semua guru-guru kita di Sulawesi Selatan khususnya. Allah senantiasa merahmati mereka semua. Allah luaskan kuburannya, Allah berikan kesejukan dalam barzakh, Allah berikan cahaya penerang, Allah berikan bekal hingga yaumil qiyamah. Allah menempatkan pada tempat yang mulia di sisi. Dan untuk kita semuanya, Allah senantiasa memberkahi kita, harta kita, kesehatan kita, dan juga anak keturunan kita menjadi anak yang soleh-solehah. Al-hadza khalasin ya likun yatin salihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwal akhirin. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم افتح لنا باب الخير وباب البركة وباب النعمة وباب الرزق وباب القوة وباب الصحة وباب السلامة وباب العافية وباب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، واشرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولكم برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah, pada subuh hari ini kami semua berada dalam Masjid Babul Hidayah, bermunajat kepadamu ya Allah. Jangan Engkau siksa kami gara-gara dosa yang kami lakukan. Kami sadar ya Allah betapa banyak kesalahan dan dosa yang kami lakukan selama hidup kami. Allahumma ya Allah, di bulan suci Ramadan ini tinggal beberapa hari lagi. Kami bermuhasabah ya Allah. Kami masih banyak kekurangan. Kesempurnakanlah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, terimalah segala amal ibadah kami selama Ramadan. Jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Ya Allah, barangkali kami punya salah banyak. Belum sempurna salat kami, belum sempurna puasa kami ya Allah. Padahal Engkau memberikan kami nafas gratis 24 jam. Allahumma ya Allah, ampuni kami semua ya Allah. Jika ternyata selama ini kami susah untuk ibadah, barangkali kami punya dosa sama manusia.
dosa bersama saudara kami, sama tetangga kami, terutama dosa kepada orang tua kami. Ya Allah, di antara kami ada yang sudah wafat bapaknya, sudah meninggal ibunya. Ampuni kami semua ya Allah. Ampuni bapak ibu kami. Dulu kami bisa mengerangkul, bahkan bisa mencium tangannya dan memeluk tubuhnya, tapi sekarang berbeda ya Allah. Mereka sudah ada di alam barzah. Kami hanya bisa mengangkat tangan kami berdoa kepadamu ya Rabb. Ampuni dosa kami, ampuni dosa ibu bapak kami. Meskipun kami selalu bersalah kepada keduanya, ya Allah, kami sengaja membuat menetes air mata ibu kami. Sedangkan Nabi bersabda, la yadkhul jannata aqul walidain, tidak masuk surga anak yang durhaka sama orang tuanya. Ampuni kami semua ya Allah. Ampuni ibu bapa kami serta guru-guru kami. Sayangilah mereka semua sebagaimana mereka telah mendidik dan menyayangi kami di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.